Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, ini bab yang ke-12, part yang kedua, janji Tuhan tentang panjang umur. Luar biasa ya. Doa prayer of protection ini diakhiri dengan ayat yang luar biasa sekali. Yang terpenting kalau dari buku ini bilang, ya saya percaya, karena kita bayangin hidup di era hidup tanpa ketakutan di era yang penuh bahaya, di waktu-waktu sekeliling kita penuh bahaya. Dan sayangnya orang kalau nggak teguh, nggak bulat gitu ya di dalam perlindungan yang absolut mutlak, saya katakan ya, absolut mutlak di dalam Yesus. Karena kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Kita tuh benar-benar super aman. Ya, kalau dibaca lagi seluruh dari ayat 1 sampai ayat 16, super aman. Bahkan perjalanan kita dijaga sama malaikat-malaikat yang Tuhan perintahkan. Kalau enggak, pemikiran manusia ya saya ngomong sama orang-orang Kristen gitu. Mereka bertanya misalnya, oh teman saya kena cancer gitu. Dan pendeta-pendeta kena cancer. Kemarin kebetulan saya dengar ada kesaksian, betul dia sembuh sih. Teman cancer udah 3 kali. Dan beberapa orang meninggal ya karena CA ini. Dan dari nada nanyanya gitu sebenarnya takut orang. Ya, ketakutan. Belum lagi, oh iya autoimun juga teman saya bla 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 bibi gitu ya, cerita-cerita seperti itu. Rumah sakit, ada yang sakit, mungkin nggak begitu banyak uangnya karena masuk rumah sakit, kena cancer juga. Ya jadi itu menakutkan. Jadi kalau saudara ini dan saya ini sehat-sehat baik-baik saja tuh benar-benar sangat bersyukur. Nggak, benar-benar sangat bersyukur. Karena ini bukan orang-orang di luar kekristenan yang lagi yang sakitnya, yang parah-parah juga. Yang nggak sakit aja ketakutan separah-parahnya gitu. Saudara bayangin, saudara kalau bisa tenang-tenang, hidup bahagia, sejahtera, itu tuh berkat besar sebenarnya. Yang percaya katakan amin ya. Dan yang entah bagaimana, ya bukan bagaimana ya, pekerjaan si jelek lah ya. Selama saya membagikan The Prayer Protection ini, ya berapa bulan ini, ya lama aja ya, mungkin 3 bulan, 4 bulan ya. Itu berapa, ya minimal yang saya itu 1 kali keseleo, 1 kali jatuh, 1 kali jungkir balik dengan sepeda gitu. Yang kemarin, yang saya cerita. Dan semuanya intinya perlindungan Tuhan tuh nyata. Ya kalaupun scratch apa tuh, lecet tuh sedikit sekali gitu dibanding dengan kejadiannya. Sehingga saya pikir-pikir, ya elah, kalau kita nggak hidup di bawah kasih karunia yang murni, celaka kayak begini mah minimal patah gitu. Jadi kalau saya sebaliknya ya, karena kejadian itu saya bilang saya direstorasi 120%. Dan karena saya suka lari, malahan di momen-momen itu yang menurut saya pahami, yang saya rasakan, kekuatan saya tambah gitu. Kesehatan saya tambah. Nah itu saudara, harta benar kan? Harta yang real. Kayak dibilang di Mazmur, ya kita baca lagi ya, Mazmur 91 ayat 16 ini, kita baca sama-sama. Dengan panjang umur, long life, akan kukenyangkan dia. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan atau Yeshua daripadaku. Ini ayat yang luar biasa sekali. Kalau kita manusia tadi saya ceritakan, dan yang mungkin saudara alami, bagaimana perlindungan itu kejadian sih, tapi perlindungan Tuhan itu luar biasa. Ya, dan saya nggak mau kejadian lagi. Oh nanti Pak kalau percaya gini, percaya mujizat kayak gini, nanti kejadian-kejadian kayak Pak Melki. Enggak, saudara, nggak begitu ceritanya. Cuman mungkin saya lihat iblis dia pikir kita ini percaya cuman beok doang gitu. Enggak, sebenar-benernya dan sebenar-benernya perlindungan Tuhan itu nyata. Jadi kalau udah long life, Tuhan memberikan hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Hidup loh, setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita tuh diberi hidup. Saudara mungkin, ya kalau saya ya, dengerin orang tuh, wah kita paling
udah tua, udah udah sering lupa, misalnya lupa ya, iya sih faktor U, dia bilang gitu kan. Atau di rumah sakit, ya kita semua juga nanti akan mati gitu. Wah, kematian tuh udah bahasa hari-hari. Nah kalau kita pikir, gimana bisa mati? Ada Yesus di dalam diri kita. Dia adalah hidup kita. Jadi gimana dong? Yang menentukan, kita udah dengar di waktu Jumat lalu, ya kenyang itu saudara yang menentukan. Saudara seberapa kenyang. Dan kenyang itu juga memiliki arti puas, memiliki arti aman, bahagia. Namanya juga kenyang. Kenyang itu lawannya kan kelaparan, kemiskinan tuh. Kelaparan tuh kalau bahasa Alkitab, kelaparan tuh kemiskinan. Kita kenyang, puas, happy, segar. Ya, kenapa? Karena kita bukan hanya diperlihatkan, di perjanjian lama diperlihatkan Yeshua. Dia mandang Yeshua aja begitu. Kita Yeshuanya tinggal dalam diri kita. God Almighty that save. Arti kata Yesus. Kita punya nama Yesus. Dimeteraikan di dahi kita. Di pikiran kita. Amin. Ya, jadi penyingkapan nama Yesus ini luar biasa. Ya, termasuk di ayat pertamanya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, El Elyon. Yesus itu maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai. Yesus itu El Shaddai. Akan berkata kepada Tuhan, kita berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya, Elohim. Semua nama Yesus. Amin. Ya, luar biasa. Dan dia Bapa kita. Nama Bapa juga. Kita ingat ya, jangan lupa. Nama Bapa. Ya, jadi, dia datang memberikan keselamatan dari kayu salib. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi saudara, ya nggak usah jengah atau kaget ketika terminologi saudara itu akan berbeda. Bahkan dengan orang Kristen. Yang masih dipengaruhi dengan penghukuman, kutuk. Kalau dibilang hidup dan mati dikuasai lidah, Luci. Misalnya saya ngomong sama orang, ya tapi kan kita harus menjaga begini, begono. Ya saya nggak tentang sih orang makan baik, olahraga atau apa. Tapi kalau bergantungnya sama itu, yang jadi salah kan? Jadi salah, saudara. Tetapi ada layer-layer tembok-tembok yang gak seperti saudara yang udah hilang gitu. Nah, gak bisa mati. Kalau saya sih yakin aja. Masa Tuhan yang bunuh kita? Ya gak mungkin lagi. Gak mungkin, saudara. Ya, jadi kita startnya gak percaya gitu bahwa hidup kan di tangan Tuhan. Oh, Tuhan bilang hidup kamu kenyang, kamu yang pegang dong berarti. Kalau dari Tuhan apa dong Pak Melki? Dari Tuhan long life. Yang dari Tuhan apa? Tambah hari tambah kuat. Yang dari Tuhan apa? Menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya tapi. Karena orang itu begitu gampang balik di bawah hukum Taurat gitu. Di bawah penghukuman. Di bawah sistem dunia yang general gitu. Yang umum. Dan sayangnya hal-hal yang seperti kita dengar yang sangat berharga ini dianggap hayal, dianggap nggak membumi, dianggap nggak berharga gitu. Ya saya istilahnya dianggap take it for granted. Benar-benar saudara. Kan saya cerita kan, teman-temannya Ibu Lili aja yang jatuh cuman dari mobil jatuh ke sini patah. Dari sepeda nggak dijalanin, baru naik jatuh patah. Ya, ada yang jatuh dari tangga sampai di pen 6. Sampai harus kursi roda gitu. Saudara, saya jatuh jungkir balik, saudara. Bukan buat nyombongin, saya cuma bilang Yesus gitu. Jadi real ya. Mungkin saudara juga punya pengalaman bahkan yang kita nggak tahu. Ya, sebenarnya Tuhan menghindari kita. Mungkin kalau 1 menit atau beberapa detik kita lewat, kecelakaan terjadi.
Saudara pernah ketemu gitu? Saya pernah tuh. Kalau saya pas ada di titik itu beberapa detik aja dari mobil gitu, bisa saya kena gitu misalnya. Kita hanya menontonnya saja, ya bukannya gembira atas terjadinya kecelakaan, bukan. Tapi itu kelihatan di depan. Kita bahkan kalau bicara hidup, saudara harus percaya 100%. Tuhan Yesus itu mati 33,5 tahun. Umurnya berarti mati muda supaya saudara hidup long life gitu. Dengan sehat. Sama-sama kan, saya hidup lama, long life, dengan sehat. Dengan kesehatan, kualitas Yesus. Dengan kehidupan, kualitas Yesus. Ya, dan long life itu bicara eternal juga, hidup kekal. Selama-lamanya. Itu pasti kita miliki. Nah, Pak Sofyan bahkan itu dia pernah ngalamin karena penghukuman, karena dulu yang diajarkannya adalah penghukuman. Jadi dia itu sampai bukan apa tuh? Sampai stres, sampai depresi, sampai dia bilang sih hampir gila dia bilang. Hanya karena takut dia mati masuk neraka gitu. Karena dia merasa mungkin menerima bahwa ini dosa kamu udah nggak bisa diampuni misalnya. Jadi kalau saudara dan saya hari-hari ini bisa gini, segala dosa saya sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu berharga sekali, saudara. Karena itu urusan hidup dan mati. Apalagi sekarang nih kita lagi the third day, yang Esther gitu. Urusan hidup dan mati Tuhan bisa ubah dalam satu hari jadi kehidupan dan pesta. Orang Israel yang mau dibunuh sama Haman dalam satu hari atau dalam 3 hari lah, dia Esther, kan ada puasa Esther atau dia menghadap ke raja, bisa berubah gitu. Nah karena mungkin begitu singkat, kadang-kadang mungkin kita nggak terlalu menghargai gitu. Tapi janganlah ya, kita menghargai, bersyukur, kita bersyukur tiap hari untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Nah, Pastor Phil khususnya hampir gila karena dia apa? Dia terus pertama minta ampun, terus dia merasa dia dosa, consciousnya, kesadarannya sampai hampir gila gitu menurut yang saya dengar yang beliau sampaikan ya. Nah, Tuhan memberikan ayat ini 2 Timotius 4 ayat 18. Sungguh artinya bukan Mazmur 91 kok. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha jahat. Yang pertama, itu ternyata usaha dari si evil, jahat ya. Dia akan menyelamatkan. Nah, ini aku. Ya, bahkan menyelamatkan itu bukan hanya nanti di surga atau nanti dalam kehidupan kekal, tapi dari sekarang. Ya, karena ya Daniel sering sharing sama saya. Ada juga orang-orang yang percaya kehidupan sekarang mah fana, jangan dipikirin, jangan begini, jangan begitu. Nanti buat di surga, keselamatan di surga, keselamatan di surga. Ya keselamatan di surga, iya. Tapi artinya soteria itu, ya saya selalu bilang gini, di surga emang masih perlu gitu kesembuhan gitu. Sakit sembuh gitu masih perlu. Atau masih perlu, Tuhan butuh uang nih, masih perlu gitu. Enggak, saudara, Tuhan menebus itu buat kita di bumi ini. Nah, kebenaran itu ya jangan di awur-awur gitu, dibuang-buang. Ya tadi ada orang bilang juga, sampai, oh itu bukan buat saya. Bahkan saking firman yang bukan buat saya itu, kan saya bukan, bisa dibilangin, kan saya bukan Yusuf. Kalau Yusuf dapat ya belum tentu saya. Ada lagi sampai ekstrem lagi, kan saya bukan orang Korintus, saya bukan orang Roma, saya bukan orang Galatia. Ya semua aja janji Tuhan bukan buat kita, seolah-olah gitu. Nah, itu kan usaha dari si jahat untuk mencuri kan. Mencuri, nanti dibunuh, nanti dibinasakan. Sebaliknya Tuhan memberi kita hidup, Zoe, dalam setiap sel, setiap jaringan, anggota tubuh kita. Itu ada kehidupan. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jadi keselamatan kita itu karena kebenaran hadiah, karena kasih karunia, kebenaran hadiah, kebenaran hadiah. Ya, Pastor Pin mendapat ayat ini yang melegakan dia, ya, jadi melenyapkan takut binasa. Karena ketakutan yang kita dimerdekakan juga takutnya akan mati, kan, akan kematian. Kalau ini malah kematian kekal gitu, masuk neraka. Nah, tapi kan Tuhan sudah bilang kita harus hidup takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan bukan ketakutan seperti melihat ular atau melihat kecoa, bahkan ngeri gitu sama Tuhan, ngeri. Bukan, saudara. Ya, karena kengerian itu dengan keintiman itu bertolak belakang. Ya, kengerian itu menjauh dan tidak percaya perlindungannya. Kalau kita mah mendekat, enggak, saya di dalam Yesus, saya di dada Yesus, saya diangkat di atas bahu Yesus. Saudara dan saya begitu banyak dibekali gitu dengan kebenaran-kebenaran ini. Dan kebenaran-kebenaran ini nilainya kekal. Continue, berkelanjutan. Jangan mau dicuri. Poinnya itu yang saya mau sampaikan. Ya, karena ini udah yang paling tinggi nih. Long life, kehidupan panjang. Dan bukan nanti di surga. Ya, orang nggak percaya long life, doa perlindungan ini juga kalau dia lahir baru percaya Yesus ya masuk surga. Cuman dia akan menyesal gitu. Kenapa saya mesti hidup yang Tuhan sudah bayar, saya nggak ambil keuntungannya gitu, nggak menerima manfaatnya. Oh, kan saya nggak mau, ya nggak mau, saya mau apa-apa. Saya mau hidup ikut Yesus menderita, Yesus menderita, saya mau ikut menderita. Ya masuk surga juga. Cuma dengan penuh penderitaan. Ya, jadi cobalah berpikir dengan dengan wisdom gitu. Tuhan Yesus tuh bayar menderita itu, mati muda. Tadi kan seperti dicambuk, disiksa, dicabutin janggutnya, ditelanjangin, diludahin, dipukulin sama satu legion tentara Romawi. Itu semua buat apa? Buat siapa? Apa nggak ada pengaruhnya sama sekali buat kita? Enggak. Ayat firman Tuhan jelas. Pertukaran di kayu salib, pertukaran di proses itu. Pertukaran ilahi. Amin. Nah, ya, jadi kita lanjutkan. Ya, ini Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Boldness. Ya. Jadi kita bukan menjauh. Ada kecenderungan kita menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Gitu. Nggak layak. Kan nggak layak. Ya, kita ketemu misalnya pembesar aja kan kita cenderung nggak layak gitu ya. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Datang menemukan, dan di situ bukan tahta penghukuman. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus, tapi mercy seat nih ya, makanya digambarnya ark tuh, perlindungan sebenarnya. Marilah kita datang, memperoleh apa? Memperoleh rahmat. Rahmat itu yang kita layak terima, yaitu penghukuman, tapi kita nggak terima. Itu rahmat. Dan menemukan kasih karunia, memperoleh, menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Kasih karunia apa? Yang kita nggak layak, tadi kalau kita di penghukuman kita layak kan, dihukum kan, kita nggak terima. Kasih karunia, kita nggak layak terima berkat. Kita nggak punya perjanjian sebagai orang non-Jews, kita nggak punya perjanjian dengan janji Tuhan kepada orang Israel misalnya. Tapi karena kita menemukan kasih karunia di dalam Kristus, kita nggak layak, tapi kita menerima. Ya makanya Solo kayak dipisahkan gitu. Ya semuanya kasih karunia, ya kan? Dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ada waktu, don't worry. Kita selalu terus belajar. Ya, waktu bukan waktu yang Tuhan yang ciptakan. Kalau lama berarti Tuhan pelihara. Ya, isunya gini.
orang itu ketika dia ya, tapi kan banyak orang gini. Kemarin tadi saya juga dengar nih orang khotbah. Ya, jadi seolah-olah orang kasih karunia itu kecenderungannya jadi apa ya, kecewa gitu. Karena dia berharap tinggi sesuai janji Tuhan, tapi dia nggak dapat, dia kecewa. Makanya orang nakut-nakutin saya kan juga kan, atau nakut-nakutin gerejanya Pak Daniel. Ya, nanti orang kecewa. Kenapa? Karena dia nggak dapat. Nah pertanyaannya gini, yang harus kita renungkan. Berarti firman Tuhan bisa ya bisa enggak dong? Kan hak prerogatif Tuhan. Jangan maksa dong Pak Melki. Ya kalau jangan maksa, jangan janji dong. Gua nggak janji ya. Nah, kalau bapak saya suka bilang gitu, Pipi beliin sepeda dong. Ya coba lihat aja, tapi gua nggak janji ya. Nah gitu. Ya ngomongnya gitu dong, bisa ya bisa enggak? Enggak. Firman Tuhan enggak begitu. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena itu kita mengatakan amin. Berarti kalau orang nggak terima gimana Pak Mer? Kalau nggak terima gimana? Selama pada waktunya ini dia lepas. Kalau saya sih yakinnya gini, saya pasti terima yang semua janji Tuhan. Tuhan nggak mungkin dalam posisi gini. Aduh, si Melki keburu pulang gitu ya, keburu pulang di sorga terus nagih mana Tuhan? Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin mau, kata Mas saya pernah cerita gitu ya, nggak mungkin mau dikomplain sama saya. Mana Tuhan, waktu itu saya udah doa, saya percaya kan Tuhan tahu kan, saya nggak goyah loh sedikit pun juga. Kok saya nggak dapet? Nggak mungkin Tuhan harus berhadapan sama manusia seperti saudara saya terus kalah gitu. Wah iya ya, gue lupa Mel, nah, misalnya begitu. Nggak mungkin saudara. Dia akan pelihara hidup kita, dia akan pelihara hidup saya sampai saya peroleh. Saya sampai terima manifestasinya. Makanya kalaupun yang nunggu udah lama, ini udah third day. On the third day ya, karena nyimpangnya visinya. Saya dengar gini, on the third day, berarti udah gak bisa lari lagi nih. Kalau kita anggap Tuhan tuh manusia, ya dia Tuhan berjanji tidak mungkin berdusta kan? Ya dan amin kan? Semua janji Allah ya semua janji Allah. Ya, bahkan berkat Abraham karena kita milik Kristus. Ya semua ya semua. Sebagaimana Tuhan saudara mau terima, bahkan Tuhan bilang gini, minta supaya penuh sukacita. Berarti Tuhan nantangin tuh, seolah-olah gitu. Nah sekarang kita dengar gini, kemarin baru tempatnya di third floor atau ruang atas, sekarang di waktunya. You are on the third day katanya. Iya, amin. Amin. Ya, dan kita udah belajar jangan setitik pun berpikir, iman tuh jangan berpikir gini, ah Tuhan pasti bisa kasih yang jelek juga. Jangan pernah berpikir. Dia itu good opinion of God. Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Tapi jangan dilepas loh. Ya saudara jangan pakai gini, enggak Pak, dia tuh sungguh-sungguh loh, dia sungguh percaya. Ada teman saya juga gitu kan, buktinya dia mati Pak Melki kena COVID. Gini, saya selalu bilang sama beliau ini, Bapak yang bilang dia percaya. Bapak memang selalu bilang, kan sini percaya banget nih sama Pak Melki, percaya banget tuh gini. Tapi dari mulutnya dia sendiri nggak pernah ngomong. Saya bukan Tuhan ya, tapi saya nggak pernah dengar dari mulut dia sendiri. Tapi Tuhan lebih tahu lagi kan. Makanya bukan Tuhan yang menghukum, bukan. Selalu orang itu waktu dia percaya, ya kita udah belajar, jangan dicampur dong. Kalau saya percaya bulat. Makanya ada ayat yang bilang jangan bimbang hatinya. Jangan ntar kesini, ntar kesono. Yang payahnya gini, ditipu iblis. Saya nggak kesini kesana Pak, saya percaya ini. Mazmur 1 saya percaya banget, saya perkatakan, saya doakan tiap hari. Ya tapi besok-besok ada orang khotbah keselamatan bisa hilang, lu aminin juga kalau menurut saya sih. Ya kan saya nggak tahu, ya kebodohan itu ya dipakai sama musuh. Makanya saya bilang, kita dengar terus firman Tuhan, jangan bodoh, hikmat Kristus. Orang Galatia juga tulus kok. Cuman dia diberitakan kamu harus sunat, baru kamu selamat. Dia percaya juga, itu dibilang bodoh. Padahalnya rohani loh. Ya jadi gimana dong? Ya kita punya Roh Kudus, jangan takut. Ya uji dong. Ya jadi kalau saya udah berhadapan sama orang yang seolah-olah dia bilang ini, saya kecewa Pak, saya nggak terima.
Ada kan kemarin temennya Bu Lili juga meninggal autoimun. Dia udah kebilang dia kecewa katanya sama Tuhan. Ya kenapa? Ya mungkin dia merasa kenapa saya sakit gini orang lain enggak. Ada orang kecewa, kenapa semuanya udah nerima, saya belum. Nah, saya nggak suruh introspeksi diri sampai saya bukan. Ya, kita kembali ke basicnya. Ya, hidup dan mati dikuasai sama mulut sendiri. Perkataan saudara berkuasa. Ya. Dan ini bukan works ya. Kalau udah mulut sendiri, itu eat, makan. Saya nggak pernah bilang, atau paling gampang gini. Saudara udah kelaparan 3 hari 3 malam. Tuhan perintah gitu, makan! Itu nggak usah diperintah. Tuhan, emang saya udah lapar. Gitu. Nah itu artinya apa? Kita bisa rightly dividing the word of truth ya, dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Nggak bisa digoyahkan lagi. Kalau kita meraihnya, masuk Kanaan, meraihnya, melangkah, itu sebenarnya nggak usah disuruh. Emang saya mau gitu. Beda ya dengan saya selalu bilang sama Daniel, kalau kamu jemput Hadasa anak kamu, itu tuntutan apa kesenangan? Tiap hari lo suruh jemput anaknya gitu, jam segini. Kesenangan Pak Melki. Nah itu grace. Saudara paham? Ya, jadi bukan soal kerja tuh buktinya dia gini. Lihat ya, makanya inilah hikmat dan kita yakin ya, kalaupun perintah masuk dan menduduki negeri, tuh kan kita harus jalan kan, kita harus perang kan? Enggak, kita nggak harus perang bahkan, cuman masuk. Ya masa mau Tuhan mau rumah, tuh langkah tuh masuk ambil tuh rumah. Misalnya Tuhan ngomong gitu. Nggak mau biar rumahnya datang ke sini. Ya nggak begitu ceritanya juga kali. Oh gitu ya Tuhan, ya pergi dong ambil. Ya, jadi saudara udahlah nggak usah didebatin yang gitu. Makin ribet. Nah, jadi datang, ya tidak takut dengan tidak ngeri, ya tapi di Mersisit nyembah ya. Nah ini takut akan Tuhan itu menyembah ya. Jadi Yesus tuh kutip di padang gurun tuh dari kutip, kita lihat ya Ulangan 6 ayat 13. Yang engkau harus takut akan Tuhan. Ini di Ulangan 6 ya, di Perjanjian Lama. Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, ya kalau ya, yang bawahnya kita nggak bahas dulu ya. Tapi takut akan Tuhan kan. Nah, Tuhan waktu menghadapi pencobaan di padang gurun ya oleh iblis, yang ketiga dia suruh nyembah iblis. Tuhan mengutip ayat ini. Ya. Kamu harus menyembah Tuhan. Kita lihat coba di Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis. Nah ini yang dikutip ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi takut akan Tuhan itu di dalam kalau kita bilang pewahyuan yang diberikan oleh Yesus adalah worship gitu ya. Jadi sekali lagi kita nggak ditakut-takutin dengan seolah-olah Tuhan bisa salah bantal gitu ya. Tuhan tergantung moodnya, ini hak prerogatif Tuhan, seolah janji bisa seenaknya aja gitu. Dan ditambahin keenaknya itu bisa nanti sembuhin, nanti bisa kasih penyakit, nanti bisa lindungi, nanti bisa kasih celaka. Enggak, saudara. Worship, ya itu artinya takut akan Tuhan, worship. Kita datang menyembah, bersyukur karena kita sudah peroleh, kita sudah bersyukur juga. Sudah lihat ya, semua urusannya firman. Kan Alkitab kita perjanjian kan, perjanjian lama, perjanjian baru. Semua perjanjian, semua janji berarti. Karena perjanjian berarti ada janji. Ada pihak Tuhan, ada pihak manusia ya. Semua janji ini menjadi milik kita di dalam Yesus. Amin. Tapi kalau kita jauh, merasa terus di bawah hukuman, di bawah dosa,
nggak pernah masuk akan janji itu. Makanya saya selalu bilang, ya, pintu masuk daripada semua berkat Tuhan se-Alkitab ini adalah pengampunan segala dosa. Diampuni dosanya, disembuhkan mereka gitu. Ditebus dari kecelakaan. Dimahkotai favor dan kelembutan, mulutnya dipuaskan dengan goodness sehingga masa mudanya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Ada ibu-ibu memang hafal ayat ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ya. Tapi nah kembali lagi goyang gitu, nggak seperti saudara dan saya, lempeng aja udah. Kalau Tuhan bilang ini dimudahkan lagi, ya udah dimudahkan lagi. Ya tapi Pak, nggak pakai tapi. Kalau saudara sering mendengar kasih karunia, saya selalu bilang kan, absolut mutlak, dimentokin aja di plafon. Karena saudara berurusan sama Tuhan, bukan berurusan sama sesama manusia gitu, yang sumber dayanya terbatas. Sama Tuhan yang nggak terbatas. Kalau dia bilang ini, Pak Budi umur panjang ya, sampai kamu kenyang, kamu yang pilih sendiri. Itu kalau dia, amin Tuhan, yes Tuhan, buat saya amin. Nggak ada yang bisa ambil, nggak ada yang bisa, sama iblis gue batalin lah, enak aja lo. Nggak bisa saudara. Makanya tolong, saya selalu bicara tentang ya udah, percaya itu ya teguh aja, nggak usah pakai tapi gitu. Kalau tapi, yang pertama percaya itu dihapus sama dia. Kami juga tapi, ya Pak Budi baik sih, tapi dia, nah berarti nggak baik, udah karena ada tapi dia. Tapi dia pelit, berarti dia nggak baik sepenuhnya. Misalnya ya, nggak begitu kan, nggak begitu ceritanya. Amin. Ya jadi kalau Tuhan mendefinisikan takut akan Tuhan, worship itu artinya apa? Intim, saudara, dekat ya. Jadi datang dengan boldness, dengan keberanian, menyembah di tahta kasih karunia. Tadi kan, marilah datang dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia. Saya mau bilang itu aja. Ya, jadi saudara di tahta kasih karunia, bulat semuanya janji, semua ya ikut aja seperti ikut Tuhan, seperti Kaleb contohnya. Ya di buku ini dibilang seperti Kaleb. Nggak bisa mati tuh, nggak bisa mati. Dan itu bagi kita hebat, nggak bisa mati, umur 85 tahun, dari umur 40 tahun, teman-teman yang udah mati semua, bahkan yang lebih muda, karena 20 tahun ke bawah. Ya, Kaleb di Kades Barnea umur 40. Tuhan bilang, karena mereka nggak percaya, 20 tahun ke atas, mati semua di padang gurun. Berarti banyak di bawah dia dong, 20 tahun di bawah dia mati juga. Selama 40 tahun puter-puter tuh. Makanya Musa bisa bilang gini, ya umur manusia 70, paling kuat 80. Dipakai lagi untuk orang di dalam Kristus sekarang. Itu namanya nggak tahu konteks, saudara. Ya kalau Pastor Prince bilang, kalau konteks teksnya dibuang, tinggal konnya doang. Konnya tadi penipuan. Ya padahal mereka di bawah murka, di atas murka, di bawah murka. Ya gimana bisa long life? Mazmur 90 ya, ayat 9, 10, 11. Ayat 16-nya long life. Kok bertentangan? Nah, lihat kembali lagi Kaleb ya. Jadi dia menyembah itu termasuk kalau kita memperkatakan firman. Tuhan, saya percaya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu kita menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam doa perlindungan. Situ malah Yesus aja tadi kan jungkir balik aja saya tetap aman, ketakutan lenyap. Ya, apakah ada orang ini, yuk diselamatin, udah jungkir balik gitu diselamatin, terus dia trauma gitu, seumur-umurnya takut naik sepeda. Ya kemarin saya masih naik sepeda kok, dengan sepeda yang sama, nggak ada trauma-trauma gitu, ngerti nggak? Ya, coba kita lihat kesaksian dari buku ini ya. Ini panjang lebar putar-putar, saudara. Saya harapkan bisa paham ya. Seorang wanita dari Virginia. Saya hanya ingin membagikan apa yang dilakukan Tuhan bagi kami dalam hal perlindungan. Di dalam salah satu khotbah Anda tahun ini, Anda menyebutkan bahwa kita memerlukan perlindungan Tuhan. Ya, Pastor Ben selalu bilang, minta 3 hal. Hikmat, minta favor,
atau kemurahan yang tidak layak, minta perlindungan setiap hari. Ya oke. Yaitu nasihat yang bermanfaat sekali. Ya, saya berulang kali mendengarkan khotbah tersebut dan mengakui dengan mulut saya bahwa kami bermahkotakan kemuliaan dan keagungan, dimahkotai kemuliaan ya. Bulan April saya dan kedua putri saya melakukan perjalanan dari Virginia ke Georgia dan mengalami salah satu bencana tornado terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Beberapa hari sebelum berangkat, saya merasakan dorongan untuk membaca Mazmur 91 dan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kurang aku, ya, Mazmur 23. Bersama anak-anak saya, kami membaca ayat tersebut dan mengucapkannya dengan nyaring. Kemudian saya membacanya lagi di depan kedua putri saya saat mereka mulai terlelap. Pada saat perjalanan dimulai, kami berhadapan dengan badai besar dan awan hitam pekat. Angin bertiup kencang sekali. Kita tahu ya, kemarin di LA, angin apa tuh? Santa Ana kali ya, topan ya, sampai kebakaran ya, kebakaran satu kota. Dalam hati saya merasakan bahwa saya tidak perlu berhenti. Jadi saya berjalan terus menembus badai dengan kasih karunia Tuhan. Kami berhenti di rumah makan di Georgia Utara. Saya ingin bergegas supaya kami dapat segera kembali melanjutkan perjalanan. Namun dalam hati saya merasa Tuhan menyuruh saya lebih santai dan membiarkan kedua putri saya makan dengan tenang. Tidak perlu memaksa mereka terburu-buru. Nah, bisa gitu kan? Lagi makan, tenang aja lah, nggak usah buru-buru. Jadi hal-hal kecil gitu. Ketika meninggalkan rumah makan tersebut, saya merasa dorongan untuk mengisi bensin di SPBU terdekat. Saya tidak tahu penyebabnya karena tangki bensin saya masih terisi lebih dari separuh. Namun saya tetap melakukannya. Kemudian kami berjalan ke jalan raya dan melakukan perjalanan. Ya, ada penundaan-penundaan yang kayaknya pengen kesini deh, kayaknya begini deh. Jadi saudara nggak perlu kesal, ya. Kurang lebih dari 1,5 kilometer kemudian, lalu lintas berhenti total. Kami menanti sejenak dan menyadari bahwa terjadi peristiwa serius di depan. Tornado besar baru saja mengoyakkan kota tersebut persis di depan kami beberapa menit sebelumnya. Nah, lihat ya, kejadian di sini, Tuhan bikin santai di makan-makan di restoran, isi bensin dulu, sehingga waktu tornado lewat dia nggak di sini gitu. Itu poinnya ya. Angin topan terus berjalan menimbulkan kerusakan tepat di jalan raya yang hendak kami lewati. Berkat kasih karunia Tuhan, Tuhan menghentikan kami untuk makan dan mengisi bensin, memperlambat perjalanan kami supaya kami terhindar dari tornado yang menghancurkan tersebut. Kami terhindar dari tornado hanya sekitar 3-5 menit. Lihat ya. Kami terjebak di jalan raya tersebut selama 5 jam karena petugas penyelamatan berdatangan dari segala penjuru untuk membantu para korban tornado. Kami berdoa di dalam roh untuk para korban dan menaikkan pujian bagi Tuhan atas anugerah keselamatannya. Ya, keselamatan anugerah. Sekalipun kami berada dalam mobil dan tidak dapat bergerak sedikit selama 5 jam, bensin yang kami miliki cukup memadai dan terus menyalakan DVD untuk kedua putri saya hampir selama 5 jam. Tuhan telah menyiapkan kami menghadapi peristiwa ini tanpa saya sadari. Ketika berkemas makan perjalanan, saya memasukkan air minum, makanan, selimut, dan DVD tambahan, serta banyak barang-barang lain untuk anak-anak saya. Sementara kami menunggu dalam mobil, badai lain muncul dan melewati kami. Mobil kami terguncang keras. Semua radio menyiarkan bahwa tornado lain sedang mendekat. Kami terjebak di jalan raya tanpa bisa keluar. Jalan keluar di depan terkoyak oleh tornado yang terjadi sebelumnya. Saya memulai mengatakan lagi Mazmur 91 atas diri kami dan mengatakan kepada kedua putri saya bahwa Tuhan akan tetap menjaga kami tidak peduli sebesar apapun badai yang terjadi. Firman Tuhan menenangkan hati kami. Kami mematikan siaran berita di radio dan memilih untuk menaikkan pujian bagi Yesus atas perlindungannya. Dan Ia melindungi kami. Lebih ajaib lagi, badai kedua tidak menimbulkan tornado. Tuhan menjaga kami dan kami sangat bersyukur. Iblis bermaksud untuk menimbulkan kehancuran dalam hidup kami. Namun kuasa, kasih, dan anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan yang luar biasa membuat kami tetap aman dan hangat di tempat perlindungannya yang sangat tinggi. Terima kasih banyak telah menyampaikan Injil Yesus Kristus yang sejati. Tuhan memberkati dan memelihara Anda dan sekeluarga. Amin. Sudah luar biasa ya. Itu yang saya katakan, cerita ini begitu banyak. Nah, kita datang ke tahta kasih karunia di dalam pondok Daud. Nah, ini artinya apa?
kita masuk ke ruang Maha Kudus itu nggak ada batasnya lagi, saudara. Dari Amos 9 ayat 11. Ini bicara perlindungan tadi ya, long life-nya. Pada hari itu, yaitu sekarang ini ya, aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, akan mendirikan kembali runtuhannya, dan aku akan membangunnya kembali seperti pada zaman dahulu kala. Nah ini kan Pondok Daud bukan seperti di belakang tuh apa? Kemah Musa ya. Coba Pondok Daud lihat, ada nggak gambarnya nih? Nggak ada batasnya tuh ya. Jadi cuman ada Yesus tuh, gambaran Yesus tuh ark. Nah, apa khususnya mercy seat ya. Tahta kasih karunia tadi, tahta tudung pendamaian ya, tutupnya tuh ada malaikat gitu, perlindungan. Ya, jadi buku ini kan gambarnya juga malaikat itu kan perlindungan. Nah, bisa datang kapan aja tanpa takut, tanpa dihukum, tanpa rasa bersalah atau hati nurani yang menuduh, nggak ada, saudara. Anytime. Amin. Nah, itu luar biasa. Tidak ada tirai yang memisahkan. Kenapa? Karena Yohanes 19 ayat 30 bilang, sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, "It is finished," sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya, rest, dan akan nyawanya, bukan dibunuh, dia serahkan nyawanya. Berarti cukup semua untuk mencakup semua dosa kita dari ujung ke ujung. Amin. Ya, sudah selesai, saudara. Matius 27 ayat 51, tepat waktu Tuhan bilang it is finished, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kalau sudah tahu yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, dan tabut kita di ruang maha kudus, itu tirai. Kalau tirainya bait suci itu tebalnya 10 cm, saking tebalnya tuh, saking berlapis-lapisnya gitu. Dan kalau dirobekkan dari atas sampai bawah, itu 18 meter. Nah, ini gambaran masih kemahnya Musa ya. Kemahnya Musa begini. Tapi kalau bait yang waktu zaman Yesus itu bait Herodes itu, yang dibangun Herodes. Tingginya 18 meter, dirobek dari atas sampai bawah. Berarti Tuhan yang robek. Jadi pemisahan antara kita dengan Tuhan itu melalui tubuh Kristus, kita pernah jalan. Jalan masuk. Ya, yang hidup dikatakan apa tuh? A new and living way ya, yang baru dan yang hidup. Ya, jadi kita nggak ngeri lagi, kita nggak takut lagi, udah ada pendamaian. Jadi perlindungan yang tadi saya ngomong secara cepat aja ke soal sekilas kesaksian gitu, itu hari-hari buat kita, saudara. Kita hidup di tengah dunia yang nggak ada, yang hari-hari ini kalau saudara nggak memiliki kasih karunia, pemikiran conscious, kesadaran Yesus ini benar-benar mengerikan, saudara. Ya, Jeffrey juga sering cerita tuh. Ya, teman-temannya Kristen sayangnya gitu. Nggak se-relax saudara atau saya. Itu yang kenyataan ya, saudara. Mereka itu hidup dalam kengerian. Bahkan udah punya anak domba yang disembelih, seperti waktu orang Israel kan waktu mau keluar dari Mesir. Ya, udah ada darah gitu. Tetap aja hidup dalam kengerian. Selamat nggak tuh kalau misalnya udah dilabur darah, ya kan, kambang salib Yesus di rumahnya, tapi hidupnya aduh ketakutan, nanti malaikat maut lewat, takut. Tetap selamat sih paginya, karena Tuhan bukan urusan si manusia di dalamnya, atau sebaliknya. Hei, kita bersuka cita, ayo tidur lah, tenang, udah rest, habis bersuka cita bersyukur, tidur. Tetap selamat. Kenapa? Karena Tuhan yang lihat, bukan manusia yang lihat darah, bukan. Tuhan yang melihat darah. Coba kita lihat di Keluaran 12 ayat 13 sampai ayat terakhir nih ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Yang tadi it is finished sudah ada, Tuhan yang lihat itu. Di atas mercy seat udah ada darah. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu. Bukan apabila kamu melihat darah, bukan, saudara. Bahkan Tuhan yang lihat. Kita hanya berlindung di dalam Yesus, di bawah dia, pada mercy seat itu, di atas dari tabut. Ya, maka aku akan lewat daripada kamu. Sebenarnya aku akan pass over. Tuhan masuk tuh sampai ke rumah itu. Ya, tapi pembinasanya lewat gitu. Nah, ini juga supaya jelas ya.
Jika tidak dan tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Tulah kemusnahannya lewat. Passover itu sebenarnya Tuhan yang melangkah masuk karena dia lihat darah. Aku akan menghukum tanah Mesir ya Tuhan. Jadi yang di luar darah ya kena. Yang di dunia ini yang nggak punya Yesus, yang nggak punya darah Yesus ya kena. Krisis ekonomi Pak Melki. Ini udah nggak ketentuan finansial nanti. Ini udah nggak begini, udah nggak begitu. Ya di tengah yang kayak begitu, Tuhan memberkati kita gampang aja tuh. Nah itulah ya saudara. Sekali lagi, ini third day nih. Hari ketiga nih. Jangan saudara ngomel-ngomel sama saya. Mana Pak Melki, mana Pak Melki. Saudara nggak usah mana-mana, nggak usah ngeden mintanya. Yang penting saudara gini, berdiri teguh aja. Nggak, saya udah darah. Itu sini sudah selesai. Terima aja. Saya terima Tuhan. Nggak ada keraguan, nggak ada keraguan. Saya nggak bimbang, nggak. By grace saya nggak akan bimbang. Saya pegang. Pengharap, saya pegang. Apa aja. Kalau Tuhan bilang, dia yang tidak menyayangkan anak sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Jadi saudara jangan bilang, nggak semua kali Pak, nggak semua penyakit kali, kalau ini enggak kali, atau ya paling parah gitu kan. Ini bukan buat saya. Di dalam Yesus ada ya bagi semua janji Allah sekali lagi. Ya, di dalam Yesus segala berkat Abraham menjadi milik kita. Kita milik Yesus, keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Ya, karena itu dengar terus firman Tuhan supaya imannya mantap gitu. Imannya mantap. Ya, tadi yang saya ceritakan, ya mungkin yang saya lihat aja pengalaman sambil lalu gitu. Ada orang percaya sekarang, dia ikut ibadah di gereja kasih karunia. Dia kalau dia ngomong, ya saya percaya. Tapi tiba ngomongannya suatu waktu berubah. Jangan gitu, kasih karunia itu kita harus juga terima penderitaan. Jadi saya sakit ini nih, kasih karunia Tuhan. Ya saya bilang ya, saya mengasihi adik saya. Ya tapi akhirnya lewat dia. Ya, saya bukan menghina iman yang enggak, tapi saya bilang ya udah, kalau dia percaya begitu ya begitu. Ya sekali lagi ini pengalaman yang kita miliki ya. Nggak ada yang bisa membunuh saudara. Penyakit ada namanya. Semua harus tunduk di bawah kaki Yesus. Semua penyakit, semua di bawah kaki Yesus. Jadi ngomong gini tuh bukan ngomong sembarangan gitu. Penyembahan. Kalau saudara sepakat dengan firman Tuhan, artinya saudara menyembah Tuhan. Ya saya nggak panjang lebarkan. Saudara mendengar rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti saya berdoa, saudara. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya menerima hidup yang lama dengan kenyang. Saya menerima kehidupan bukan kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.